Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Oke teman-teman, ini malam tanggal berapa nih? Tanggal 31 Agustus 2024 jam 21 kurang dikit lah ya. Teman-teman, kita mau bahas mengenai Timnas Indonesia Senior dan Timnas U19 atau U20 yang sedang berada di Korea Selatan. Jadi Timnas Indonesia Senior, teman-teman, besok hari Minggu ya berangkat ke Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat sejarah atau rekod pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi itu kan nggak pernah menang ya teman-teman. Berat karena memang Arab Saudi itu adalah salah satu tim yang terkuat ya, salah satu ya di Asia atau level 1 di Asia, salah satunya Arab, Jepang, Korea ya. Nah, itu akan ketemu Indonesia di putaran ketiga nih teman-teman menjelang Piala Dunia ya. Jadi Indonesia kalau lolos dari sini nanti bisa syukur-syukur yang kedua atau yang pertama itu harapan ya. Tapi kayaknya itu berat. Mungkin Indonesia ngincer urutan yang ketiga atau keempat supaya bisa playoff ya teman-teman. Supaya kita bisa ada peluang-peluang untuk nanti bisa lolos ke Piala Dunia. Semua ada aturannya teman-teman ya. Ada aturan main mana yang bisa dilewati untuk timnas Indonesia karena memang di putaran tiga ini teman-teman Indonesia adalah yang paling rendah ya di ranking FIFA, paling rendah, semua tinggi-tinggi teman-teman di atas Indonesia. Tapi dengan pelatih sekelas Sintayong dan pemimpin PSSI sekelas Erick Thohir tentu punya detail masalah yang bisa dianalisa dan problem solving gimana supaya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia dengan keterbatasan ya. Targetnya bukan 2026 teman-teman. Targetnya 2030 sekian. Tapi kalau bisa dipercepat, kenapa enggak 2026 bisa main di Piala Dunia, ya kan? Nah, ini kita bahas mengenai materi pemain ya, teman-teman. Materi pemain sebenarnya Indonesia masih kurang, teman-teman ya, untuk kelas Asia dan kelas dunia. Kenapa? Ya memang hari ini materi pemain belum lengkap ya. Di sisi striker murni ya Indonesia belum punya. Dan belum ada striker yang benar-benar bisa diandalkan. Sampai sejauh ini ya. Makanya peluang-peluang yang diciptakan Indonesia di setiap pertandingan kan banyak ya di area penalti lawan. Tapi finishingnya belum maksimal ya teman-teman. Masih terlalu apa ya, kalau dihitung persentasenya itu masih di bawah harapan. Padahal peluangnya setiap pertandingan banyak Indonesia membuat peluang. Nah itu PR ya. Nah jadi dengan membangunnya timnas Indonesia atau dibangunnya timnas Indonesia oleh Sintayong dan Erick Thohir ini, teman-teman, Indonesia sudah diperhitungkan ya di tingkat Asia. Artinya sudah terdengar bahwa Indonesia itu sudah bangkit hari ini. Jadi sepak bola itu nggak bisa berdiri sendiri teman-teman, itu harus saling kait-mengkait ya. Pertama kemampuan pemimpin PSSI-nya itu yang paling penting ya. Yang kedua manajemen internal atau di dalamnya ada pelatih dan sebagainya, pelatih yang pengalaman, yang berkelas, yang berkarakter ya, sehingga bisa membuat timnas Indonesia itu memiliki karakter yang kuat. Terus yang ketiga itu ya itu tadi finance ya, finance. Jadi ketua PSSI kita kan sekarang bagus banget dalam finance ya, sehingga bisa mensupport semua kebutuhan timnas Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya. Itu penting ya. Nah, terus kita kembali lagi sekarang ke timnas U20 nih. Nah, besok itu timnas Indonesia akan ketemu dengan kalau nggak salah ya, ketemu dengan Korea Selatan, teman-teman. Nah, bagaimana peluangnya? Nah, ini teman-teman ya, bagaimana peluangnya? Ya, saya rasa emang kita masih di bawah Korea Selatan ya, teman-teman. Tapi ya mungkin
Indra Safri punya jurus-jurus tertentu ya, mungkin yang namanya sepak bola ya, kalau kelasnya di bawah-bawah gitu ya, uh, harus fokus ya teman-teman. Kita harus fokus karena memang ini pertandingan untuk melihat ya, melihat tim kita persiapannya seperti apa nanti mengikuti Piala Asia ya teman-teman. Ya, jadi memang nggak turun semua kekuatan timnas Indonesia di Piala U20 ini teman-teman. Kita sudah pernah kalah waktu itu sama Korea juga waktu di Paris ya. Kalau nggak salah kalah 1-2-1 atau kalah 1-0 kalau nggak ya waktu itu ya. Nah, itu kan tipis ya, nggak terlalu jauh. Nah, mudah-mudahan ya dengan latihan-latihan atau tandingan-tandingan persahabatan ini timnas Indonesia bisa menjadi lebih matang lagi ya teman-teman, sehingga nanti regenerasinya atau kesinambungan timnas Indonesia bisa benar-benar direlatekan ya, atau disambungkan antara junior dan senior. Jadi besok yang pasti timnas Indonesia sudah terbang ke Arab Saudi ya, sudah terbang ke Arab Saudi. Ada kurang lebih 14 atau 12 dari Indonesia, dan sisanya itu akan datang dari negeri-negeri di mana pemain timnas Indonesia berada kali ini. Ya, kita tunggu saja teman-teman besok kedatangan timnas Indonesia atau keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi, walaupun materinya belum lengkap ya. Ya, mudah-mudahan kalaupun nanti kita bisa menang, alhamdulillah ya. Kalaupun kalah ya jangan banyak-banyak gitu ya, supaya nggak kena psikis ya. Syukur-syukur bisa draw ya teman-teman. Memang Arab Saudi itu levelnya di atas Indonesia jauh teman-teman ya. Selisihnya berpuluh-puluh rankingnya ya. Tapi ya Sintayong kan pelatih kelas dunia ya teman-teman. Dia juga tahu menganalisa gimana peta kekuatan Arab Saudi dan Indonesia dengan materi yang ada hari ini ya. Jangan terus kita minder ya, jangan terus kita takut, jangan ya. Semua itu di lapangan bisa terjadi ya teman-teman. Apalagi kita punya pelatih yang sangat berkarakter ya. Oke, itu aja teman-teman evaluasi atau berita untuk hari ini ya. Kita tunggu saja besok seperti apa beritanya keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi, dan kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan Indonesia bisa menang. Walaupun nggak menang ya kalah, nggak usah banyak-banyak, atau bisa draw ya, sehingga nanti kita bisa balas di kandang atau di GBK. Nanti saatnya kita akan ketemu Arab Saudi di kandang kita teman-teman. Terima kasih, pantau terus berita-beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.